Nah, ada orang yang takut membantu orang lain atau mengeluarkan sedekah, nanti riya. Nah, itu apakah riya itu seperti apa? Ada orang salah paham tentang riya, tidak mengerti tentang bab riya, tapi keburu menyikapinya. Yang kedua, memang dasarnya pelit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dana Mustadafin, Ramadan biasanya orang banyak memberikan bantuan untuk orang-orang lain. Nah, ada kemudian orang yang bertanya, ketika saya ingin membantu orang lain, mengeluarkan sedekah, ada banyak orang lain, saya nanti masuk riya, sehingga dia enggan untuk bersedekah. Nah, kita akan sama-sama membicarakan tentang apakah ketika membantu orang lain mengeluarkan sedekah, kemudian takut riya sehingga dia enggan untuk melakukan itu, dan bagaimana kita akan gali sama-sama dengan seorang tokoh yang sangat kita kenal, Ustadz Muhsin Labib. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah Ustadz, kan ketika Ramadan kan banyak orang mengeluarkan sedekah, membantu orang lain. Nah, ada orang yang takut ketika ingin membantu orang lain atau mengeluarkan sedekah. Karena apa? Oh, lagi rame, nanti riya, sehingga dia enggan untuk melakukan sedekah atau membantu orang lain ini. Nah, itu apakah riya itu seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya kadang orang menggunakan kata riya tapi tidak tepat pada maknanya, sehingga kadang kata riya justru bukan riya. Makanya riya itu sebuah istilah khusus dengan makna khusus. Tidak semua perbuatan baik dengan tujuan tertentu itu artinya riya. Maka dari itu riya itu artinya dia tidak benar-benar melakukannya dengan tujuan itu. Itu hanya berpura-pura melakukan sesuatu tapi tujuannya lain, itu disebut dengan riya. Jadi ada sesuatu yang tidak terhubung dengan apa yang dilakukannya, tapi ada sesuatu lain yang menjadi tujuannya. Itu sebetulnya makna riya. Nah, kalau ibadah kan tujuannya apa? Ibadah adalah perbuatan baik dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, dengan tujuan mendapatkan rahmat dari Allah, pahala dari Allah. Semuanya ibadah adalah perbuatan yang didasarkan pada tujuan kepada Allah, apapun namanya. Ini adalah ibadah. Nah, ada orang melakukan ibadah seperti ibadah karena begitu tidak ditujukan kepada Allah sudah bukan ibadah sebetulnya. Seperti beribadah tujuannya bukan untuk Allah, pasti dia tidak kepada Allah berarti bukan ibadah. Tapi tujuannya untuk mendapatkan sesuatu di balik itu. Entah uang, entah kekuasaan, entah pujian, entah apapun. Ini yang jelas-jelas riya itu. Artinya bukan karena, jadi riya itu dusta, pasti mengandung arti dusta. Perbuatannya seolah-olah kau sana tapi tujuannya sana. Itu ada unsur dusta di situ. Nah, sementara riya yang sering orang kebanyakan menganggap itu riya sehingga dengan alasan itu kemudian ia tidak mau bersedekah. Itu kadang bukan karena riya, tapi dia takut kalau tujuannya kepada Allah kemudian tiba-tiba merasa senang dipuji. Dia kan kadang-kadang orang itu senang dipuji, tapi tujuannya bukan kepada Allah. Dia ingin diapresiasi. Dia ingin orang berterima kasih kepadanya. Dia ingin orang menerima kehadirannya. Itu juga menjadi tujuan. Dia khawatir harus benar-benar. Padahal manusia namanya, kita kan perlu juga pengakuan. Kita juga kan perlu motivasi. Itu dianggap riya sehingga akhirnya dia membatalkan. Padahal selama ini tujuannya kepada Allah, tidak apa-apa kita senang karena orang mengapresiasi kita, menerima kita. Ini bukan riya. Karena tujuan utamanya bukan orang itu, bukan pujian, bukan alasan apapun. Tapi juga ada orang yang sebetulnya hanya berdalih saja, tidak mau riya. Daripada riya saya tidak nyumbang. Ini sebetulnya ya dia ingin membedaki sifat kikir.
dengan alasan itu. Buktinya banyak orang rela untuk mengadakan acara pesta uang besar-besaran dengan biaya yang luar biasa dengan mudah. Tapi giliran mau nyumbang, itu prosedurnya, permintaannya yang inilah harus transparan lah, minta laporan, padahal uangnya cuma sedikit. Itu artinya dia memang tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang memiliki feedback. Nah, kalau menjamu orang dengan pesta kan dia merasa di atas semuanya karena saya yang menjamin. Dia mendapatkan kepuasan walaupun mungkin rugi secara keuangan, tapi dia mendapatkan kepuasan, rasa hiru, orang akan bincangkan dia. Wah, hebat nih orang ini, mau mentraktir, membiayai. Tapi kalau sumbangan kan tidak kembali. Nah, dia merasa perlu untuk mendapatkan laporan karena itu pengganti dari uang yang dikeluarkan. Atau dia mempersulit ini padahal uangnya sedikit. Makanya karena sedikit pakai nama, tolong jangan sebutin nama saya, hamba Allah. Nah, kalau uang sedikit hamba Allah. Kalau yang pesta besar ini hamba diri sendiri. Nah, itu yang membuat orang sering menjustifikasi atau salah paham. Pertama, ada orang salah paham tentang riya, tidak mengerti tentang ilmu akhlak bab riya, tapi keburu menyikapinya. Yang kedua, memang dasarnya pelit, sehingga membedakinya dengan kata saya tidak mau riya, jadi karena itu saya tidak menyumbang. Loh, menurut saya lebih baik nyumbang. Riya pun tidak apa-apa, masih lebih baik daripada kikir. Karena apa? Riya mungkin tidak dapat pahala riyanya, tapi bergunanya orang kemudian mendoakan dia. Ya lebih baik riya yang berguna daripada kikir yang tidak berguna. Itu. Ya, jadi lebih baik dia, artinya dalam tanda petik ya, dia berbaik riya tapi dia orang banyak mendapatkan manfaat. Iya. Daripada dia kikir, orang nggak dapat manfaat, malah mungkin bisa dapat cemoohan orang lain. Iya. Nah, mungkin ini memang banyak salah orang memahami konsep riya ini. Mungkin itu juga dibuat dulu supaya orang-orang yang tidak melakukan ini mendapatkan pembenaran, Ustaz. Iya, benar, betul. Ya, nah sekarang ini ketika kita di momen Ramadan, Ustaz, tentunya kan banyak orang membantu orang lain, khususnya bersedekah, membantu anak-anak yatim ini. Nah, ini gimana supaya momen ini betul-betul bisa memotivasi orang lain untuk ikut sumbangsi. Jadi bukan cuma membantu ini, bukan cuma yang punya kantong tebal. Sementara kan orang berpikir seperti Ustaz. Wah, saya kan nggak punya duit, nggak bisa membantu. Ya, menurut saya membantu orang itu ada dua. Membantu orang karena kelebihan itu biasa. Namanya juga lebih. Kadang malah sisa-sisa. Ada pakaiannya yang memang mau dibuang daripada dibuang dikasihkan orang. Jadi ibarat tempat sampah cuma lebih kelihatan terhormat. Jadi sebetulnya mau tidak mau pasti dibuang. Nah, orang begini ya berbuat baik tapi kelas odong-odong. Karena apa? Karena dia harus membuang, harus ya walaupun layak uang atau apapun dia merasa ini bagian dari. Karena lebih, yang paling layak untuk dihitung adalah orang yang dia sendiri memerlukan. Tapi dia juga karena empati, karena punya rasa solidaritas, dia justru uang yang dia perlukan, dia bagi. Nah, ini kelas full AC. Dua-duanya baik. Makanya tidak kita bilang orang yang memberikan kelebihan, menunggu kaya kemudian bersedekah, itu baik juga. Cuma kan beda. Tidak ada pengorbanan, tidak ada perlawanan terhadap hawa nafsu. Kalaupun ada perlawanan itu kecil. Tapi kalau orang memiliki, dia juga memerlukan, tapi dia rela berbagi, terutama di bulan suci Ramadan. Tidak penting berapa jumlahnya. Banyak orang menganggap kalau bersedekah itu harus besar. Besar itu soal price dan kuantitas, sementara keikhlasan, ketulusan, sambung rasa, solidaritas itu tentang value atau tentang nilai, itu tentang kualitas. Jadi berapapun yang disumbangkan tidak penting. Selama itu ikhlas, kadang lebih besar
nilainya bagi Allah Subhanahu wa taala daripada yang besar, tapi dengan cara pertama uangnya diambil dari uang haram atau syubhat. Kemudian dengan tujuan-tujuan politik, dengan tujuan pamrih, dengan tujuan ingin mendapatkan pengakuan dan lain sebagainya. Kalau dihitung, ya lebih diterima yang kecil tapi tulus daripada besar tapi tadi itu untuk tendensi-tendensi yang lain. Nah, yang juga perlu diperhatikan, banyak orang menganggap sedekah itu hanya wajib bagi yang kaya. Itu menurut saya standar kaya itu relatif. Kaya bagi siapa? Bagi orang di bawah, bagi orang di atas beda lagi. Orang yang lebih kaya dari dia menganggap dia miskin. Tapi bagi orang di bawahnya dia adalah kaya. Sehingga standar kaya itu berlaku bagi siapapun. Sampai yang paling rendah baru dia tidak lagi punya orang yang lebih rendah dari dia paling miskin. Tapi kaya apa standarnya? Kalau di Indonesia ini ada konglomerat, ada sekian puluh orang konglomerat, ada lagi pengusaha kelas ini, ada pengusaha kelas B, ada pengusaha lagi. Sampai yang paling orang yang memiliki penghasilan tetap juga kaya. Ukurannya dibanding orang yang penghasilan tidak tetap. Jadi pertama standar kaya itu jelas tidak bisa digunakan. Dan kalau digunakan itu tidak valid, tidak rasional. Kemudian berbagi itu bukan untuk membantu orang lain. Banyak orang menganggap ingin membantu orang lain. Anda bantu diri Anda. Pertama Anda akan dengan membantu berarti kebaikan. Makanya orang miskin itu berjasa terhadap orang kaya. Penerima sedekah itu orang yang memberi, orang yang membantu itu berhutang budi kepadanya. Kalau bukan karena mereka, kapan mereka dapat pahala sedekah? Kapan mereka dapat merasa nyaman? Ada yang bisa diperoleh, yaitu selain riya, ada rasa pleasure, rasa happy, rasa hero, rasa kepuasan. Ini bagian dari healing. Makanya banyak orang melakukan kegiatan filantropi padahal tidak beragama, padahal mungkin tidak bertuhan, agnostik, tapi dia lakukan itu karena apa? Karena ini bagian dari rasa dia sebagai manusia yang beradab, merasa sudah mencapai tingkat tertentu, dan itu ada feedbacknya walaupun tidak dihitung secara material. Maka dari itu tidak perlu menunggu orang kaya tidak perlu menunggu kaya, karena standar kaya itu relatif untuk membantu orang lain. Dan jangan lupa ketika kita membantu orang lain, pertama yang kita bantu adalah diri kita. In ahsantum li anfusikum. Kalau kamu membantu, jangan lupa yang kamu bantu adalah diri kamu. Kamu bebas rasa bersalah. Kamu merasakan kesenangan. Hitung-hitung biaya psikologinya lebih murah daripada kamu harus stres lihat keadaan dengan kamu membantu. Berarti hormon endorfinnya muncul, rasa percaya dirinya bangkit dengan menyumbangkan. Kelihatannya seperti orang lain yang dibantu, tapi sebetulnya orang pertama yang dibantu adalah dirinya. In ahsantum li anfusikum wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Apapun yang berguna bagi setiap manusia itu akan lestari di atas muka bumi. Itu artinya dia investasi, dan investasi itu di akhirat maupun juga di dunia. Tanpa berniat orang harus memuji dia, orang berasional, orang punya nurani akan mengenang kebaikan orang tanpa kita tuntut. Maka dari itu tidak perlu ditujukan supaya orang menghargai apa yang kita lakukan. Tidak perlu. Orang akan tahu dengan kita berbuat baik, orang akan makin dekat sama kita. Dan itu sebetulnya adalah nilai yang kita dapatkan, tapi itu bukan tujuan utama. Kalau itu bukan tujuan utama, itu bukan termasuk perbuatan yang pamrih. Nah, pada bulan suci Ramadan ini Tuhan menggandakan semua kebaikan, termasuk termasuk pahala sedekah yang biasanya dihitung cuma 2. Kan disebutkan bahwa pahala kita itu dilipatkan dengan 2. Di bulan Ramadan itu berlipat-lipat. Artinya berlipat-lipat dari apanya? Dari apa yang kita lakukan. Kalau minimal sedekah kita sedikit, itu akan berlipat-lipat, karena bulan suci Ramadan sendiri adalah bulan yang lebih istimewa dari bulan lain. Plus di bulan suci Ramadan ini ada hari yang nilainya itu sama dengan 1000 bulan. Nah, apapun yang kita lakukan tentu punya nilai. Kalau orang tidak bisa membeli, Ustaz,
tidak bisa membeli barang pada hari-hari biasa. Iya. Terus di hari cuci gudang, di hari promosi, di hari diskon besar-besaran juga tidak bisa beli, itu adalah orang yang rugi. Maka dari itu, kalau kita tidak bisa berbuat baik, kurang maksimal ibadah, kurang peduli terhadap sesama, pada bulan-bulan lain, kita masih ada kesempatan untuk mengambil bulan bonus ini, sehingga bisa menutup hari-hari lain. Sayang kalau kita menunggu perbuatan baik kita di bulan-bulan yang Allah tidak membuka kesempatan diskonnya. Maka dari itu, dimanfaatkan. Dan satu lagi, bersedekah itu bukannya dihitung dari nilainya, jumlahnya, siapa yang menerimanya, tapi siapa pengelolanya. Niatnya bersedekah, mau bersedekah, tapi dia tidak pikir siapa. Sudah dipelajari, kemudian bagaimana efektivitasnya, bagaimana sampai. Maka dari itu, saya lebih suka sedekah apapun itu dikelola secara profesional, secara transparan, punya pelaporannya. Bukan supaya kita melaporkan, tapi minimal pasti bahwa orang yang ingin menyumbang ingin sampai kepada orang yang layak untuk menerima. Kalau tidak, ini bisa like, dislike. Hampir seperti bantuan-bantuan yang sebagian diberikan pemerintah justru keluarga, RT, RW, lurah. Itu karena tidak ada standarnya, tidak ada proses yang transparan. Maka dari itu saya lebih setuju bila sumbangan apapun, sekecil apapun, bila dikolek dalam sebuah kerja kolektif secara profesional, ditangani relawan-relawan yang memang bekerja maksimal untuk itu akan lebih efektif. Dan pasti penyumbangnya lebih senang daripada terhambur. Belum lagi dibuat semacam program-program yang terukur, sehingga bisa tahu ini manfaatnya untuk apa. Bukan sekedar untuk makan, mungkin untuk biaya sekolah, yang efeknya lebih bisa berguna ke depan bagi anak-anak yatim maupun anak-anak terlantar maupun orang-orang yang miskin. Itu menurut saya. Maka dari itu saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Dana Mustadafin. Dan karena itu saya rela untuk datang dalam keadaan lapar meskipun belum punya persiapan untuk berbuka. Ya, terima kasih Ustaz. Luar biasa. Ini antum endingnya ini luar biasa. Kita juga terima kasih sama antum karena antum juga sudah memberikan ini insight-insight yang luar biasa nih, untuk orang untuk tidak takut lagi untuk berbuat baik. Sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak berbuat baik. Silakan riya lebih berguna daripada pelit tapi ikhlas. Iya. Terima kasih Ustaz. Ya, sahabat Dana Mustadafin, silakan riya tapi lebih berguna daripada kikir tapi tidak memiliki manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.